Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Hakim, moderator untuk kelompok 7 yang akan bahas tentang aplikasi manajemen luka modern pada kasus dekubitus yang beranggotakan Anissa Novitasari, Aditya Hakim, Silvianti, dan Siti Kelatu Badua. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Novitasari. Kepada Anissa Novitasari dipersilakan. Baiklah, di sini ada pengertian dari apa itu debivitus. Debivitus sendiri adalah kerusakan eksternal yang berhubungan dengan penonjolan tulang dan tidak sembuh jadi pada individu yang berada di atas kursi usia dan malnutrisi ataupun individu yang mengalami kesulitan makan sendiri, serta mengalami gangguan tingkat kesadaran, menurut Margolis 1995. Selanjutnya, nah di sini ada faktor dan penyebab terjadinya debivitus. Nah di sini ada faktor debivitus. Yang pertama itu tekanan, yang kedua gesekan dan pergeseran, yang ketiga kelembaban dan kebersihan tempat tidur. Nah di sini ada penyebab tambahan timbulnya debivitus. Yang A, peredaran darah yang jelek. B, keadaan gizi penderita yang buruk. Yang C, akibat pengaruh cairan misalnya keringat, air kemih, dan tinja pada kulit. Dan kemudian yang D, kerusakan yang terjadi pada kulit akibat lipatan benda-benda kecil atau karena kuku yang panjang. Yang tadi belum deh. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Silvianti. Kepada Silvianti dipersilakan. Di sini ada tempat atau bagian yang sering terancam bahaya dekubitus. Yang pertama itu pada penderita yang berbaring telentang, daerah belakang kepala, tulang belikat, bokong, dan tumit. Kedua, pada penderita yang berbaring miring, daerah pinggir kepala terutama bagian telinga, bahu, siku, daerah pangkal paha, lutut, pergelangan tangan kaki, dan bagian atas jari-jari kaki. Dan yang ketiga, di daerah-daerah yang mendapat tekanan bagian sebagai akibat pemakaian alat-alat bantu, misalnya protesa, kantung kemih, uritif, dan sebagainya. Baik, di sini ada umum penderita. Kedua, pemeliharaan dan perawatan kulit yang baik. Ketiga, kulit perlu dibasuh dan dibersihkan secara teratur. Dan keempat, papan atau alas tempat tidur yang baik. Kelima, pencegahan terjadinya luka. Dan yang keenam itu berbaring yang berubah-ubah. Proses terjadinya dekubitus yang pertama itu ada eritema tidak pucat pada kulit utuh, lesi opus kulit diperbesar, kulit tidak berwarna, hangat atau keras termasuk indikator. Yang kedua, hilangnya sebagian ketebalan kulit meliputi epidermis atau dermis, fulkus superficial, dan secara klinis terlihat seperti abrasi, lecet atau lubang. Dan yang ketiga, hilangnya seluruh ketebalan kulit jaringan subkutan yang rusak atau nekrotik yang akan mungkin melebar ke bawah tidak melampaui fascia. Yang di bawah ulkus secara klinis terlihat seperti lubang dalam tanpa merusak. Dan keempat, hilangnya seluruh ketebalan kulit disertai distribusi ekstensif nekrosis jaringan atau kerusakan otot, tulang, atau penyangga, misalnya tendon dan kapsul sendi.
Selanjutnya pengobatan luka dekubitus. Pengobatan ulkus dekubitus dengan pemberian bahan topikal, sistemik ataupun dengan tindakan bedah dilakukan sedini mungkin agar reaksi penyembuhan terjadi lebih cepat. Pada pengobatan ulkus dekubitus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebaik berikut. Yang pertama, mengurangi tekanan lebih lanjut pada daerah ulkus. Yang kedua, mempertahankan keadaan bersih pada ulkus dan sekitarnya. Dan yang ketiga, mengangkat jaringan nekrotik. Nanti penata laksanaan medis. Ini ada terapi diet, lalu ada perawatan luka dekubitus, lalu terapi fisik dengan menggunakan pusaran air untuk menghilangkan jaringan yang mati, dan terapi obat antibakterial topikal, mengontrol pertumbuhan bakteri, antibiotik profilaksis agar luka tidak terinfeksi. Oke, baik. Sekian penyampaian materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.